Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldi Putra Fasrian. Di sini saya akan coding untuk UTS Praktikum Pemrograman Web. Nah, di sini buat program PHP dan variabel data ini array. Kita akan mencari nilai terbesar, terkecil, rata-rata, genap, ganjil. Lalu outputnya seluruh isi array, nilai terbesar, terkecil, rata-rata, jumlah bilangan genap, jumlah bilangan ganjil. Kita membuat tag PHP dulu. Setelah itu kita buat variabel data. Arraynya plus 25, 30, 18, 1, 6, 9, 50, 22, 12, 27. Jangan lupa untuk titik koma. 12, 7, 5, 30, 11, 1, 6, 9, 28. Nah, di sini kita akan membuat fungsi untuk yang maksimum dan nilai besar. Nah, di sini nanti kita akan masukkan variabel ini data sebagai parameter di fungsi nilai terbesar. Jika datanya masuk. Nah, di sini misalnya membuat variabel bersama nama besar. Di sini kita akan menyimpan variabel terbesar ini kita akan menyimpan nilainya yang terbesar ini di variabel terbesar. Ini kita akan memakai yang nilai pertama dulu, yaitu data indeks 0, kan bentuknya array, kita memakai indeks. Ini kita akan membuat for each perulangan data sebagai misalnya A. Di sini untuk logikanya, jika A lebih besar dari data, maka besar sama dengan A. Nah, jika A misalnya di sini kan yang pertama tadi 12. Jika lebih besar dari 12 maka tetap 12. Jika lebih besar dari 7 maka akan tetap 12 yang nilai terbesar ini sampai menemukan yang terbesar. Jika A ini 50, besar dari 12 kan benar, maka akan jadi 50. Ini kita harus mengembalikan variabel terbesar dulu supaya mengembalikan nilai. Ini kita akan mencoba menampilkannya. Sebelum itu kita akan ini mengoutputkan nilai isi semua array. Nah, di sini menggunakan tag kedua untuk subtool hanya isi array. Melakukan perulangan data ini
Kita di sini kita akan printnya semua isi nilai, misalnya A. Ini kita kasih spasi. Di sini kita akan mengeprint juga untuk hasil dari fungsi nilai terbesar. Hanya gini, titik ini untuk menyambungkan dua ini yang akan di print. Misalnya ini kan string dengan fungsi, kita akan mengambil fungsi nilai terbesar, kita akan masukkan variabel data tadi. Jadi parameter di sini data, misalnya gini. Nah, ini di sini mungkin kita bisa gunakan baris selanjutnya untuk ke ini supaya rapi. Nah, seperti ini. Yang tadi saya juga sudah coba-coba untuk belajar. Jadi tadi ada hasilnya, itu hasil belajar saya. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi untuk cari nilai terkecil. Misalnya kita akan namakan nilai terkecil, parameter data seperti biasa. Ini sama-sama seperti ini, cuma logikanya yang beda aslinya. Kan terbesar kita ganti terkecil. Ini juga. Lalu untuk logikanya kan ini lebih besar, jadi kita tinggal ganti menjadi lebih kecil. Nah, kita bisa printnya. Ini ada yang salah. Seharusnya ini terbesar 60. Oh, di sini kita salah. Kan ini datanya sudah didefinisikan sebagai A. Sini logikanya yang ini terbesar ini kan mengambil dari data ini. Jadi di sini juga ini seharusnya terkecil. Nah, di sini sudah benar, yang besar adalah 50, terkecil adalah 6. Lalu selanjutnya untuk rata-rata fungsi rata-rata
Ini total menyimpan totalnya yang akan dibagi dengan jumlah datanya itu berapa, karena rumusnya rata-rata total dibagi jumlah data. Sini jumlah data itu kan menghitung semuanya jumlahnya berapa dari data. Di sini kita pakai for each perulangan data kalau ini otomatis per indeks, gak kayak for biasa. Lalu di sini kita akan mencobakan total dengan semua isi di dalam data yang tadi sudah didefinisikan sebagai A. Nah, di sini kita akan mengembalikan nilainya, mengembalikan dengan total ini dibagi jumlah data rumus rata-rata. Rata-rata panggil fungsi rata-rata. Nah, akan muncul seperti ini, akan jadi titik koma karena tidak habis dibagi. Selanjutnya kita akan membuat fungsi jumlah yang genap sini variabel count untuk menyimpan berapa akan yang dikembalikan nilainya dari jumlah genap ini. Ini kita akan melakukan perulangan juga for each. Di sini logikanya, jika A tadi di modulus hasil bagi 2 sama dengan 0 atau gak ada sisanya, maka yang variabel count tadi akan increment. Jadi misalnya 12 kan dibagi 2 itu di modulus 2 itu kan hasilnya 0 atau habis dibagi, nggak ada sisanya. 12 bagi 2 itu 6, sisanya nggak ada. Kalau 7 kan sisanya 1, 7 dikurangi 3 dikali 2 itu kan 1, 7 dikurangi 6, 7 dibagi 2 itu kan 3. Nah, 2 dikali 3, 6, 7 dikurangi 6 itu hasilnya akan 1, sisa 1, maka akan nggak ada increment, akan lanjut sampai yang ini ketemu yang 30 yang genap-genap, maka akan increment akan ditambah sampai selesai, nggak ada yang genap lagi. Ini kita perlu mengembalikan nilai dari count ini kita akan membuat
yang jumlah ganjil agak sama tapi beda saja ini logikanya. Kalau genap kan kalau dibagi dua itu kan habis nggak ada sisa. Kalau yang ganjil pasti akan sisa satu, kayak yang 7 tadi kan. 7 dibagi dua itu kan 3, 2 kali 3 itu kan 6, 7 dikurangi 6 itu kan sisanya satu, habis. Nah di sini kita akan verifikasi apakah yang genap ini ada 6, 12, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ganjil 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi begitu. Di sini tidak menggunakan fungsi seperti max dan min. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.